Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Zakiatun Nufus dengan ujung NPM 005, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada kalimat bahasa Indonesia di lingkup terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan banner pertama, yaitu di sebelah kiri saya ada banner Mari Sukseskan SEA Games 2018 Jakarta, Palembang, Jawa Barat. Nah, kita lihat kesalahan yang ada pada banner tersebut, yaitu kata Jakarta, Palembang, Jawa Barat dapat dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mengapa? Karena Jakarta, Palembang, Jawa Barat adalah sebuah nama kota yang dimana seharusnya ditulis seperti ini. Jakarta, strip Palembang, strip Jawa Barat. Karena itu menandakan sebuah kota. Jadi, tiga wilayah ini mencakup satu kalimat. Maka dari itu, diperlukanlah tanda strip untuk penggabungannya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari analisis morfologi, di situ ada kalimat sukseskan di atasnya. Kata sukseskan adalah kata kerja yang terbentuk dari kata dasar sukses. Jadi ditambah dengan sufiks akhiran kan yang berfungsi untuk membentuk sebuah kata kerja. Jadi sukseskan. Seperti itu. Lalu kita lihat sebelah kanannya ada banner kedua. Di sini kita dapat baca maaf sementara hanya melayani take away. Jadi kalau kita lihat di banner tersebut tidak ada sangkut pautnya sama bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa Inggris yang bisa dibilang seperti itu. Take away itu kan dari bahasa Inggris. Jadi kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang kesalahan yang ada pada banner di sebelah kanan itu salah dalam penulisan. Seharusnya TAKE AWAY, take away, jadi TEKEWEI. Nah, itu salah. Kalau kita lihat dari cara analisis Alfix, kata melayani pada banner sebelah kanan ini memiliki kata dasar layani dengan prefiks me. Jadi, kata dasar layani jika ditambah prefiks awalan me, jadi mendapatkan satu kalimat melayani. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke banner ketiga, yaitu banner yang membahas tentang layanan sebuah bis pariwisata. Di sebelah kiri saya, mari kita lihat kesalahan yang ada pada banner tersebut. Jadi ada sebuah kalimat, yaitu kalimat pada kalimat bis seharusnya jika itu terdapat dalam konteks transportasi, seharusnya ditulis bus, bukan bis. Karena jika bis itu adalah sebuah kata yang tidak baku dan tidak didukung dengan EYD. Lalu kita lihat pada analisis morfologinya, tidak ada prefiks yang ditambahkan pada kalimat yang ada di banner tersebut. Tetapi kita lihat di sufiks, pada kalimat layanan yang ada di atas bis, layanan itu berasal dari kata dasar, yaitu layan. Dengan kata layan, jika ditambah dengan sufiks an di akhiran kata, jadi menjadi sebuah kalimat layanan. Dan juga di sebelah kalimat bis terdapat kalimat pariwisata. Pariwisata adalah kata majemuk yang tidak mengandung afiks, tapi merupakan ikatan dari dua kata tersebut, yaitu ikatan dari kata layanan bis pariwisata. Seperti itu. Kita lanjut ke banner keempat, yaitu ada banner snack Garuda Kedelai ya. Jadi kesalahan yang ada pada tulisan di banner ini, yaitu kesalahan penulisan pada kalimat kedelai. Seharusnya ditulis dengan kedelai, karena kedelai itu bahasa yang tidak baku, yang sering kita ucapkan secara frontal gitu, secara langsung, secara tidak sadar. Jadi
Alasannya, kata kedelai itu merupakan bentuk kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Tidak ada imbuhan yang masuk ke dalam banner tersebut ataupun sufiks yang terlibat dalam kata kedelai atau kedelai. Tetapi kesalahan yang terjadi adalah penggunaan bentuk yang tidak baku, yaitu kacang kedelai yang seharusnya menjadi kacang kedelai. Baik. Baik, di sini kita akan melanjutkan banner kelima, yaitu ada banner mie sedap. Bukan banner, lebih tepatnya ada sebuah kemasan mie sedap. Kesalahan yang ada pada penulisan mie sedap itu tidak memiliki kesalahan penulisan, sebetulnya sedap. Tetapi perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan kalimat tersebut. Alasannya mengapa? Karena kalimat sedap adalah bentuk kata yang diterima dalam konteks pangan. Kan kalau kita makan biasanya, wah sedap sekali. Nah itu, jadi kalimat sedap ini bisa berpengaruh ke lain hal atau bisa juga dikategorikan sebagaimana hal yang lain gitu. Tetapi dalam konteks formal bisa disebut juga sebagai kalimat yang enak. Kalau konsep dari banner mie sedap ini, kata sedap tidak menggunakan prefiks atau sufiks karena berfungsi sebagai kata sifat langsung. Ya, karena kita biasanya jika mencicipi sebuah makanan, otomatis kita mengucapkan sedap ataupun enak. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua juga di kemasan mie ini terdapat kesalahan penulisan. Ke Kesalahan penulisan pada kemasan tersebut yaitu ada di tulisan mie yang seharusnya kalimat bakunya yaitu mie saja, bukan mie. Kalimat bakunya yang seharusnya ditulis adalah mie, bukan mie. Seperti itu. Kita lanjut ke banner selanjutnya. Di sini ada bukan banner, lebih tepatnya papan reklame sumber teknik sentral. Kita lihat di situ ada sumber teknik sentral. Kesalahannya yaitu pada papan reklame ini yaitu pada kalimat yang dilingkari, yaitu kalimat teknik seharusnya ditulis menjadi teknik. Kita analisis. Kalau akar dari kata teknik adalah kata dasar yang berarti ilmu atau cara melakukan sesuatu. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu dong tekniknya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Dari kalimat teknik ini, kita lihat tidak memiliki imbuhan baik itu imbuhan afiks, prefiks, dan sufiks. Nah, tetapi jika digunakan dalam bentuk lain, biasanya kalimat teknik ini dikategorikan sebagai hal yang lain, yaitu kalimat teknikal. Itu adalah teknikal itu bisa, teknikal bisa ditambahkan sebuah prefiks atau imbuhan yang lainnya, gitu. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai banner makanan. Di sini kita lihat kesalahan yang dalam penulisan kata kuitiau, yaitu menjadi ketiu goreng. Itu salah. Seharusnya ditulis menjadi ketiu. Ketiu, bukan ketiu. Nah, kalau kita analisis dari akar kata ketiu, itu nggak dikenal di dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan ketiu merupakan kata yang dikenal sebagai jenis mie. Nah, makanya digabung dengan sambungan kalimat kuitiau, karena itu berupa makanan. Diperjelas bukan ketiu. Ketiu tidak ada hubungannya di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jika kita lihat pada kata goreng, di samping nasi goreng, mie goreng, kuitiau goreng itu memiliki sufiks eng di belakangnya, menandakan suatu proses pengelolaan makanan. Di sebelahnya terdapat papan reklame Apotik Cahaya. Di sini kesalahan yang kita lihat pada papan reklame tersebut yaitu tulisan apotik. Apotik seharusnya ditulis menjadi apotek, bukan apotik. Tidak ada kesalahan atau tidak ada imbuhan yang dapat diperoleh dari papan reklame ini, hanya saja penulisannya saja yang tidak sesuai. Yang seharusnya apotek
tetapi menjadi apotik. Di sini kita bisa lihat pada papan reklame praktek umum Dr. Yunita, kesalahannya itu ada jelas terdeteksi, yaitu kalimat praktek itu tidak baku, seharusnya ditulis menjadi praktik. Kalau kita lihat dari analis morfologi, akar kata praktek adalah kata dasar yang berasal dari bahasa Inggris praktik, menggunakan kata praktek. Seharusnya diubah ke bentuk praktik, sesuai dengan ejaan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada papan reklame kawasan kampus kurangi kecepatan kendaraan. Jadi di sini memiliki kesalahan, seharusnya penulisan yang di awal adalah kurangi kecepatan kendaraan itu terlalu lugas dan maknanya bisa luas. Seharusnya ditulis menggunakan bentuk himbauan yang lebih sopan seperti harap kurangi kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari akar kata kurangi berasal dari kata akar yaitu kurang yang signifikan, artinya penurunan atau pengurangan. Jika diberikan sufiks akhiran i, jadi menjadi kalimat kurangi adalah sufiks yang menunjukkan perintah atau sebuah instruksi kepada sesama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.